Bagi sebagian dari kita, ini adalah hal yang menarik untuk ditunggu-tunggu di masa depan. Bagi sebagian yang lain, evolusinya yang cepat dalam beberapa tahun terakhir mungkin agak menakutkan. Apapun itu, seluruh kisah AI terdengar luar biasa. Bahkan ada teori yang melihat kecerdasan buatan dan memprediksi bahwa kecerdasan buatan akan melalui 7 tahap evolusi. Mari kita lihat masing-masing tahap dan mencari tahu di mana posisi AI saat ini. Tahap pertama dalam keseluruhan sejarah kecerdasan buatan adalah tahap yang disebut berbasis aturan. Kedengarannya dasar, karena memang begitu. Tetapi iterasi pertama AI ini adalah dasar dari evolusinya. Mereka masih menjadi pahlawan tanpa suara yang membantu menjaga roti panggangmu agar tidak gosong atau mobilmu berjalan dengan lancar saat cruise control. Cara kerja sistem ini adalah mereka memiliki buku pedoman yang ketat untuk diikuti, membuat mereka konsisten tetapi tidak terlalu mudah beradaptasi. Sistem berbasis aturan telah dikembangkan sejak tahun 50-an, namun saat ini sistem tersebut jauh lebih kompleks. Mari kita lanjutkan ke tahap AI berikutnya. Pernah mengunjungi situs web dan diundang untuk berinteraksi dengan chatbot? Itu adalah jenis AI lain yang sedang bekerja keras untukmu. Sistem yang lebih berkembang ini dirancang untuk menyadari konteksnya. Mereka masih didasarkan 100% pada input manusia, tetapi mereka dapat diajari 1 atau 2 trik baru. Itu karena mereka dapat menyesuaikan respons mereka agar lebih sesuai dengan situasi. Apakah mereka memberikan bantuan digital dalam layanan pelanggan atau memberi saran tentang pembelian besar berikutnya di situs web belanja. Evolusi mereka terus berlanjut. Jenis AI berikutnya dalam daftar kami bahkan lebih terspesialisasi. Bayangkan sistem komputer pintar yang dapat menjadi ahli dalam bidang tertentu. Mereka bahkan bisa lebih baik daripada manusia dalam beberapa bidang. Sebagian besar karena kecepatan mereka, karena mereka dapat menelan banyak informasi dengan sangat cepat. Dalam hal ini, kamu mungkin pernah mendengar tentang permainan yang disebut Go. Permainan ini mirip dengan catur, tapi dengan lebih banyak gerakan. Maksudku, ada yang bilang ada lebih banyak kemungkinan bergerak di Go, lebih banyak daripada jumlah atom di alam semesta kita. Nah, ada sebuah sistem komputer yang disebut AlphaGo. Ini seperti seorang siswa kecil. Ia memiliki beberapa aturan dasar untuk mempelajari Go dan tujuan yang sederhana, untuk menang. Dan meskipun ia membuat beberapa kesalahan di sana-sini, manusia ada di sana untuk membimbingnya. Pada tahun 2016, AlphaGo bertemu dengan lawan yang paling menantang. Ia harus bermain melawan Lee Sedol, seorang juara terkenal dalam permainan ini. Secara mengejutkan, AlphaGo menang dengan skor 4-1. Tak lama kemudian, AlphaGo Zero juga dikembangkan. Perbedaannya, iterasi perangkat lunak ini adalah pembelajar mandiri. Para ilmuwan secara praktis memberinya teka-teki untuk dipecahkan tanpa gambar di kotak. Tidak ada bantuan manusia, tidak ada dorongan, ia hanya mengandalkan kekuatan otaknya sendiri. Jadi, AlphaGo Zero menjadi penggemar permainan Go. Ia mengamati ribuan permainan dan menemukan strategi yang menarik dengan sendirinya. Dan kemudian, pertarungan besar pun terjadi. AlphaGo Zero versus AlphaGo. Hasilnya tidak mengejutkan. Versi kedua memang menang, tapi dengan skor 100-0. Semua ini menunjukkan hal-hal luar biasa yang bisa dilakukan mesin ketika mereka mencoba berpikir seperti kita dalam skala raksasa. Namun, disinilah mereka gagal. Mesin AI jenis ini seperti kuda poni yang hanya memiliki satu trik. Contohnya, jika AlphaGo Zero mencoba mempelajari sesuatu yang baru, ia akan melupakan semua hal tentang bermain Go. Tahap nomor 4 mencakup jenis AI yang dari luar terlihat seperti benar-benar berpikir, atau setidaknya menjadi sangat baik dalam meniru proses otak manusia. Mereka tidak hanya bermain sesuai aturan atau mengingat sesuatu. Sistem ini dapat membaca buku favoritmu misalnya, dan mereka tidak hanya memindai, tetapi benar-benar memahami alur ceritanya, dan bahkan mencoba menebak mengapa para karakter melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, ini bukan hanya tentang sastra. Mereka bahkan bisa mencoba mengintip angka-angka bisnis dan memprediksi kemana arah tren uang. Bahkan, mungkin memberimu beberapa tips keren tentang di mana harus berinvestasi. Lebih jauh lagi, ada hal kecil yang disebut Artificial General Intelligence atau AGI.
Para ahli percaya bahwa beberapa sistem yang tersedia secara online saat ini baru saja mulai mencapai tahap ini. Jenis perangkat lunak ini seharusnya secara teori berpikir seperti kita, manusia. Jadi, jika kamu memberi tugas acak kepadanya, ia akan berkata pada dirinya sendiri, "Jangan khawatir, aku bisa," dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, AGI bertujuan untuk melakukan hampir semua hal yang bisa kita lakukan. Sekarang, ingatlah, ketika berbicara tentang AI dalam skema besar, kita baru saja memulai. Jadi, sulit untuk memikirkan definisi yang tepat untuk Artificial General Intelligence. Itulah mengapa banyak ahli memiliki pendapat mereka sendiri tentang apa arti AGI sebenarnya. Ilmuwan komputer mungkin mengatakan bahwa kecerdasan manusia berasal dari penetapan dan pencapaian tujuan. Jika perangkat lunak AI belajar untuk melakukan hal tersebut, maka hal itu sebanding dengan pengalaman manusia. Sementara itu, beberapa ahli psikologi berpikir bahwa menjadi manusia adalah tentang beradaptasi dengan hal-hal baru dan tetap hidup. Jika kamu melihatnya dengan cara ini, perangkat lunak AI masih harus menempuh jalan yang panjang. Dengan tahap pengembangan AI berikut ini, kita mulai mengintip masa depan. Sistem perangkat lunak teoritis ini disebut ASI, singkatan dari Artificial Super Intelligence. Mereka akan bertindak seperti komputer yang sangat cerdas, mampu berpikir lebih baik dan lebih cepat daripada manusia jenius manapun. Kami tidak yakin tentang semua hal luar biasa yang bisa dilakukan oleh teknologi semacam ini. Tapi coba pikirkan, ini bisa membantu kita memecahkan beberapa tantangan terbesar di dunia, mulai dari medis hingga keuangan. AI jenis ini bahkan dapat menghasilkan penemuan ilmiah baru, memikirkan cara-cara yang luar biasa untuk menjalankan ekonomi kita, atau menciptakan cara-cara yang sama sekali baru untuk memimpin masyarakat. Sulit untuk mengatakan kapan teknologi semacam ini akan tersedia. Banyak ahli yang bertanya pada diri mereka sendiri dengan pertanyaan yang sama, namun sebagian besar setuju bahwa kita mungkin tidak akan melihatnya dalam 10 tahun ke depan. Sementara itu, ada banyak film fiksi ilmiah di luar sana yang mengeksplorasi ide ini, kalau kamu penasaran. Jika AI mencapai bentuk akhirnya, ia akan menjadi sesuatu yang disebut singularitas. Di masa depan yang potensial ini, komputer akan menjadi lebih pintar dari kita. Mereka akan menjadi sangat mampu sehingga mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri secara instan. Sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan bisa mengimbangi mereka lagi. Ide ini masih di luar jangkauan untuk saat ini, tetapi dengan semua hal baru tentang AI yang keren yang terjadi akhir-akhir ini, orang-orang berpikir bahwa singularitas pasti akan terjadi. Beberapa ahli bahkan menebak bahwa pada tahun 2045, AI singularitas akan menjadi bagian dari dunia ini. Semoga saja orang-orang yang membuat AI ini akan menyelipkan beberapa fitur keamanan di sepanjang jalan. Ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika mesin AI menjadi sepintar ini, bisakah kita mengeremnya? Ada banyak pendapat di sini. Perusahaan-perusahaan besar ingin menjadi bagian dari evolusi AI ini. Tidak ada yang mau ketinggalan. Bayangkan dunia di mana AI dan komputer kuantum bersahabat seperti Batman dan Robin. Kombinasi kekuatan keduanya akan menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kerjasama ini akan mengubah hal yang tak mungkin menjadi mungkin dan menghasilkan berbagai konsekuensi yang tak terbayangkan. Tapi apa itu AI dan komputasi kuantum? Dan bagaimana keduanya akan mengubah seluruh hidup kita selamanya? Yuk kita cari tahu. Bayangkan sebuah komputer biasa. Komputer ini menggunakan bit untuk menyimpan dan memproses informasi. Satu bit dapat berupa angka 0 atau 1, seperti saklar lampu yang menyala atau mati. Sangat sederhana dan jelas. Sekarang kita masuk ke dunia komputasi kuantum yang luar biasa. Alih-alih bit, ini menggunakan bit kuantum atau disingkat qubit. Tapi disinilah segalanya menjadi liar. Qubit bisa bernilai 0 dan 1 sekaligus. Ini seperti saklar lampu ajaib yang bisa menyala dan mati secara bersamaan. Sifat ajaib ini disebut superposisi, dan ini memungkinkan komputer kuantum mengeksplorasi banyak kemungkinan sekaligus. Superposisi layaknya memiliki beberapa saklar lampu yang semuanya dinyalakan dalam kombinasi berbeda pada saat bersamaan. Alih-alih kode biner, kode komputer dapat berjalan di antara dua kemungkinan.
antara 1, 0, dan semua yang ada di antaranya secara bersamaan. Kelebihan ini memberi komputer kuantum keuntungan luar biasa dalam memecahkan masalah kompleks. Tapi itu baru salah satu dari sifat ajaib komputer kuantum. Qubit juga bisa saling terikat. Bayangkan kamu dan sahabatmu memiliki sepasang bola ajaib. Bola-bola ini istimewa karena tidak peduli seberapa jauh jarak kalian, keduanya akan selalu terhubung. Saat satu bola berubah warna, bola yang lain langsung berubah juga, seolah mereka memiliki kode rahasia. Sekarang kita terapkan konsep ini dalam dunia kuantum. Alih-alih bola, hal yang sama terjadi pada qubit. Qubit-qubit ini saling terhubung, yang menandakan adanya saluran komunikasi superpower tersendiri. Ketika kamu mengubah kondisi satu qubit, qubit lain akan mengetahuinya, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Dan qubit lain juga langsung berubah. Mereka berbagi pesan rahasia ini bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kekuatan super ikatan ini memungkinkan komputer kuantum melakukan hal-hal yang luar biasa. Komputer ini bisa melakukan perhitungan dan memecahkan teka-teki pada jarak yang sangat jauh dengan kecepatan sangat tinggi. Bayangkan kita bisa memanfaatkan kekuatan banyak qubit, semua dalam kondisi superposisi dan terikat. Kita bisa melakukan miliaran perhitungan dalam sekejap mata. Ini adalah dunia dengan kemungkinan tak terbatas yang mampu mengubah dunia kita dengan cara yang sulit dibayangkan. Ayo, kita lihat beberapa contohnya. Pertama, pemecahan masalah super cepat. Bayangkan ada sebuah labirin raksasa dan kamu harus menemukan jalan keluar tercepat. Bagi manusia, ini bisa memakan waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Untuk komputer biasa, ini akan memakan waktu berjam-jam. Tapi komputer kuantum dapat melakukannya dalam sekejap. Inilah yang membuatnya cocok untuk menyelesaikan berbagai masalah rumit, salah satunya logistik. Kedua, pengobatan. Komputer kuantum bisa menjadi seperti penyihir di bidang kedokteran. Perangkat ini mampu menyimulasikan interaksi obat dengan tubuh pada tingkat molekuler, sehingga membantu para ilmuwan menemukan pengobatan baru yang dapat menyelamatkan nyawa dengan lebih cepat. Ini seperti memiliki bola kristal kuantum untuk mengintip rahasia biologi kita. Ketiga, memecahkan kode yang tak terpecahkan. Komputer kuantum juga bisa membantu dalam hal ini. Perangkat ini mampu menciptakan metode enkripsi super aman yang dapat menjaga rahasia kita tetap aman dari pengintai. Ada yang mau ikut misi rahasia? Berikutnya adalah memprediksi keuangan. Komputer kuantum mampu menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola dalam sekejap. Jadi, komputer ini dapat membantu kita memprediksi tren pasar saham, mengoptimalkan investasi, dan membuat keputusan finansial dengan sangat akurat. Dan terakhir, tentu saja penemuan-penemuan ilmiah. Komputer kuantum ibarat pendorong roket untuk penelitian ilmiah. Komputer kuantum bisa membantu kita mengungkap misteri alam semesta, menyimulasikan sistem kuantum, dan menjelajahi batas-batas baru dalam fisika, kimia, dan lainnya. Perangkat ini bisa membantu kita membuka rahasia alam itu sendiri. Semua ini baru gambaran sekilas tentang pemanfaatan komputasi kuantum yang fantastis. Seiring terus berkembangnya teknologi ini, tidak ada yang tahu kemungkinan luar biasa apa lagi yang akan kita temukan. Tapi yang terpenting, komputasi kuantum bukan satu-satunya bintang yang sedang naik daun di dunia teknologi. Selama setahun terakhir, AI telah memukau banyak orang dengan kemampuannya yang luar biasa. Rasanya seperti tiba-tiba saja AI menjadi perbincangan di mana-mana. AI sebenarnya bukanlah teknologi baru, bahkan AI sudah ada sejak 70 tahun yang lalu. Tapi, dulu AI belum menjadi superstar seperti sekarang. Perjalanannya cukup panjang. AI terus tumbuh dan berkembang, seperti ulat yang menunggu untuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada beberapa alasan kenapa AI tiba-tiba menjadi sangat populer. Pertama, kemajuan luar biasa dalam daya komputasi memberi dorongan yang dibutuhkan AI untuk melebarkan sayapnya. Kedua, telah terjadi ledakan data. Kita bicara soal informasi yang amat sangat berlimpah, dan AI berkembang pesat dengan data. AI melahapnya seperti hewan yang lapar.
belajar darinya, dan menjadi lebih cerdas setiap harinya. Tapi alasan kuncinya adalah AI kini lebih mudah diakses dan ramah pengguna. AI tak lagi terbatas pada penggunaan di laboratorium oleh para ilmuwan berjas putih. Sekarang AI seperti teman yang bisa kamu temukan di ponselmu, di aplikasi favoritmu, dan bahkan di perangkat rumah pintarmu. Kamu bisa meminta saran, mendapat rekomendasi pribadi, dan bahkan mengobrol dengan AI. Itulah kenapa AI perlahan memasuki kehidupan sehari-hari kita, serta membuatnya lebih mudah dan menarik. Jadi ada dua teknologi yang bisa mengubah dunia kita selamanya. Apa yang akan terjadi jika kita coba menggabungkan keduanya? Bayangkan AI sebagai otak yang brilian, yang terus belajar, berkembang, dan mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Sekarang bayangkan komputer kuantum sebagai penggerak mutakhir, yang mampu memecahkan masalah membingungkan lebih cepat dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ketika dua kekuatan ini bersatu, kita memasuki dunia yang mengaburkan batas antara fiksi ilmiah dan realitas. Komputer kuantum meningkatkan kemampuan AI, membuatnya mampu memproses data dalam jumlah yang tak terbayangkan, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan membuka wawasan yang dulunya begitu kompleks untuk dipelajari. Ini seperti menggabungkan kekuatan otak Albert Einstein dengan tenaga komputasi seorang pahlawan super. Tapi bukankah itu terdengar menakutkan? Ya, tentu saja. Penggabungan ini bisa mengarah pada singularitas teknologi, sebuah masa depan hipotetis di mana kita, manusia, tidak akan bisa mengendalikan kemajuan teknologi lagi. Singularitas adalah gagasan bahwa pada suatu saat nanti AI akan melampaui kecerdasan manusia dan menjadi entitas yang mampu berkembang mandiri. Saat AI memiliki kekuatan komputasi luar biasa dari komputer kuantum, konsep ini menjadi semakin menjanjikan. AI tidak hanya akan menjadi asisten atau pendamping, tapi juga co-kreator, partner dalam inovasi dan pemandu kita menuju batas-batas yang belum dipetakan. Kecerdasannya mampu berpikir sejuta langkah ke depan, memecahkan masalah yang tampak mustahil dan menguak rahasia alam. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerennya bangunan masa depan? Nah, tunggu dulu. Karena kecerdasan buatan akan merevolusi dunia arsitektur. AI adalah sahabat yang hebat. AI dapat memberikan para arsitek alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan bangunan menakjubkan yang nggak hanya menakjubkan, tapi juga ramah lingkungan dan sangat efisien. Jadi, mari kita lihat seperti apa masa depan kita yang indah. Pertama-tama, kamu tahu bagaimana kota bisa menjadi sangat sibuk dan membuat kewalahan kan? Nah, coba tebak. AI hadir untuk menyelamatkan hari dan membuat kota kita menjadi sangat pintar. Bayangkan, kamu melaju di jalan dengan mobil terbangmu. Ya, kita akan memilikinya. Berkat AI, lalu lintas akan mengalir seperti mimpi. Gak ada lagi kemacetan yang tak berujung. Kota ini tahu di mana lokasi-lokasi yang paling mungkin terjadi tindak kriminal dan mengambil langkah proaktif untuk membuat kita tetap aman. Rasanya seperti memiliki pahlawan super di setiap sudut. Dan hey, lupakan sampah yang menumpuk. AI memastikan sampah dikelola secara efisien, menjaga kota kita tetap bersih dan segar. Mereka bisa bertindak sebagai manajer kota yang dapat mengoptimalkan segala sesuatu, mulai dari lalu lintas hingga keselamatan dan bahkan pembuangan limbah. Mereka dapat menganalisis banyak sekali data dari berbagai tempat, seperti sensor dan media sosial. Dengan semua informasi tersebut, mereka dapat membantu perencana kota untuk membuat keputusan brilian yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, jadi kamu berjalan-jalan di jalan, dan matamu langsung terpesona oleh bangunan yang luar biasa. Lekukan dan fiturnya yang futuristik membuatnya menonjol dari yang lain. Dan gak hanya menarik perhatianmu, tapi juga membuat alam menyukainya. Kamu mungkin mengira bahwa ini dirancang oleh arsitek jenius, namun kamu nggak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Bayangkan, memiliki seorang teman desain super pintar yang bisa menghasilkan ribuan ide bangunan luar biasa dalam sekejap mata. Itulah yang dilakukan oleh perangkat lunak desain berbantuan AI untuk para arsitek. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan dan menilai banyak sekali pilihan desain. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti bahan terbaik untuk digunakan dan penempatan yang sempurna untuk bangunan. Selain itu, dengan menganalisis data dan menghitung angka, algoritma dapat membantu mengoptimalkan desain bangunan.
Mereka dapat memastikan meminimalkan penggunaan energi, menghemat air dan mengelola limbah dengan baik. Setiap bangunan berusaha untuk mengurangi biaya, menghemat energi, dan mempromosikan dunia yang lebih baik. Hasilnya, karya arsitektur yang sangat indah dan sangat praktis. Lanskap kota di masa depan akan dihiasi dengan bangunan-bangunan yang mengagumkan ini. Oh, tapi itu belum cukup mengesankan bagimu? Nah, bagaimana dengan bangunan futuristik yang menakjubkan yang tampaknya menentang gravitasi? Bangunan ini nggak terbuat dari batu bata dan mortir tradisional. Oh, tidak. Keajaiban ini dibuat dengan menggunakan kekuatan pencetakan 3D. Dengan bantuan AI, para arsitek merancang setiap detail yang rumit dan memasukkan semua data penting, seperti bahan apa yang akan digunakan dan bagaimana kondisi lokasi dapat mempengaruhi struktur bangunan. Algoritma AI bekerja secara ajaib untuk mengoptimalkan desain, menjadikannya sangat indah dan kokoh. Pencetakan 3D pada dasarnya seperti memiliki mesin ajaib yang dapat menciptakan struktur mengagumkan langsung dari film fiksi ilmiah. Dan AI ikut serta untuk memastikan struktur ini nggak hanya cantik, tetapi juga kuat. Di kota masa depan, pencetakan 3D akan menjadi alat bantu arsitek yang utama. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan struktur yang dulunya nggak mungkin dibangun. Dari bentuk yang menakjubkan hingga detail yang rumit, kemungkinannya nggak terbatas. Tetapi AI nggak hanya membuat bangunan tampak hebat, tetapi juga membuat bangunan menjadi efisien dan nyaman. Katakanlah, kamu masuk ke dalam gedung perkantoran yang futuristik dan tara, lampu-lampu secara otomatis menyesuaikan dengan suasana hatimu dan suhu diatur dengan sempurna untukmu. Bangunan-bangunan futuristik ini mampu merasakan dan merespon lingkungannya sama sepertimu. Mereka mengontrol pencahayaan, menjaganya agar tetap tepat pada waktunya. Mereka mengatur suhu, sehingga selalu nyaman dan nyaman. Mereka bahkan mengawasi keamanan dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Jadi, gedung pintar tahu kapan orang datang dan pergi, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi yang sesuai, menyelamatkan planet dan menghemat sejumlah uang di sepanjang jalan. Nah, hal yang menarik adalah semua itu bukanlah satu-satunya kemungkinan. Bagaimana jika mengubah gedung pencakar langit menjadi hutan vertikal? Baru-baru ini seorang arsitek dari India sangat tertarik dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jadi, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan bot gambar yang disebut Midjourney untuk menciptakan sebuah visi masa depan. Namun, alih-alih dunia robotik yang membosankan, mereka justru menginginkan sesuatu yang spektakuler. Dengan petunjuk teks seperti teknologi utopis dan menara futuristik, arsitek dan AI mulai bekerja. Coba tebak? Midjourney nggak mengecewakan. Mereka menyulap sebuah dunia di mana bangunan-bangunan diselimuti oleh hutan vertikal yang rimbun dan dihiasi dengan bentuk-bentuk yang terinspirasi oleh alam. Mereka ingin menciptakan masa depan yang berkelanjutan, yang selaras dengan lingkungan. Sang arsitek, Manas Bhatia, sangat positif terhadap potensi AI. Dia nggak melihatnya sebagai ancaman bagi pekerjaannya, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk perubahan positif. Dia membayangkan masa depan di mana arsitek dan AI berkolaborasi untuk membuat desain yang menakjubkan. Dalam proyeknya, Bhatia bahkan meminta AI untuk membayangkan struktur simbiosis dan berlubang, dan AI merespons dengan gambar apartemen yang terletak di dalam pohon yang berlubang. Bayangkan, sebuah dunia di mana bangunan itu sendiri menjadi bagian alam yang hidup dan bernapas. Bhatia percaya, alam harus memainkan peran besar dalam arsitektur. Dia suka merancang struktur yang merangkul keindahan dan fungsionalitas alam. Dari bangunan yang dibangun di sekitar pepohonan hingga fasad yang mengatur suhu, dia sangat menyukai perpaduan arsitektur dengan alam. Dengan arsitek seperti Bhatia dan kekuatan super AI, masa depan kota akan menjadi luar biasa. Jadi, bersiaplah untuk masuk ke dunia di mana alam dan teknologi hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah mimpi yang kita nggak sabar untuk melihatnya menjadi kenyataan. Atau, kalau kamu bukan penggemar berat pepohonan, bagaimana dengan yang satu ini? Gedung pencakar langit yang nggak terbuat dari batu bata padat, melainkan keajaiban tiup. Zumo, sebuah perusahaan arsitektur di Barcelona, menggunakan keajaiban AI untuk menghidupkan struktur yang bergoyang ini.
Bangunan-bangunan superstruktur tiup ini menjulang tinggi di atas kota-kota masa depan seperti balon-balon yang menyala di langit. Inilah bagian terbaiknya. Bangunan tiup ini memiliki kekuatan super yang berkelanjutan. Kamu dapat memompanya hingga mencapai ketinggian yang menjulang tinggi, meratakannya agar mudah diangkut, dan membangunnya kembali dimanapun dibutuhkan. Ditambah lagi, bangunan ini ditenagai oleh energi terbaru. Kalau sudah menonton film Terminator kedua, kamu mungkin ingat dengan tokoh yang satu ini, T-1000. Karakter utama yang diperankan dengan sangat baik oleh Arnold Schwarzenegger, memiliki sebuah misi, yaitu melindungi Sarah dan John Connor dari robot itu. Robot ini jauh lebih kuat daripada manusia, mampu membengkokkan baja dengan tangan kosong, dan melempar robot yang jauh lebih besar. Tapi kemampuannya yang paling keren adalah bisa berubah bentuk. Karena terbuat dari logam cair, robot ini bisa pulih kembali bahkan setelah mengalami kerusakan parah. Kamu boleh bilang ini hanyalah film fiksi ilmiah, tapi asal tahu saja, para ilmuwan berhasil menciptakan sesuatu yang mirip T-1000 di dunia nyata. Mereka menciptakan sebuah bahan yang merupakan campuran logam dengan karakteristik yang fantastis, yaitu materi transisi fase magnetoaktif atau MPTM. Robot ini lebih terlihat seperti model super kecil seukuran Lego dari prototipe yang ada di film. Benda kecil ini bisa meleleh di tanganmu pada suhu 30 derajat Celcius dan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Uji coba telah menunjukkan kemampuannya untuk keluar dari sel kecil berkat kekuatan super ini. Rahasia di balik apa yang terlihat seperti sihir adalah fisika. Medan magnet menghasilkan arus listrik di dalam salah satu logam yang menjadi bahan dasar T-1000 versi nyata. Lalu terciptalah panas dan material padat berubah menjadi cair. Robot kecil ini juga dapat menunjukkan beberapa kemampuan lain di bawah pengaruh medan magnet. Robot ini mampu melompat setinggi 20 kali lipat tingginya, berputar dengan kecepatan 1.500 putaran per menit, dan memiliki kecepatan yang mengagumkan. Apa kamu merasa butuh benda kecil ini dalam hidupmu? Robot ini belum bisa dibeli, tapi kamu masih bisa membeli action figure Terminator atau mainan rakitannya. Adapun bahan yang bisa meleleh dan mengeras kembali akan punya lebih banyak kegunaan praktis lain daripada sekedar memberi hiburan. Bayangkan alat yang bisa menjangkau sudut paling sempit sekalipun. Ubah menjadi bentuk cair, masukkan ke dalam lubang, lalu menjadi padat kembali dan menutupnya. Kedengarannya seperti impian setiap insinyur. Alat ini juga bisa berfungsi sebagai pengelas pada sirkuit LED karena gallium, logam yang menjadi bahan dasarnya merupakan konduktor listrik yang baik. Dan ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa dengan menyalurkan obat-obatan dan mengeluarkan benda asing dari organ tubuh pasien. MPTM bukan satu-satunya material yang akan membuat para penggemar Terminator berkata, "Aku sudah pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Perkenalkan, nitinol. Ini material super elastis yang mengingat bentuk aslinya dan selalu kembali ke bentuk semula. Gak peduli seberapa keras kamu memelintirnya. Sejauh ini, bahan ini berhasil digunakan untuk membuat stand. Ini adalah tabung jala kecil yang menahan arteri tetap terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Nitinol mampu memenuhi fungsinya dengan baik karena bisa melengkung saat diperlukan dalam suhu yang dingin dan kembali ke kondisi semula saat dipanaskan. Nitinol juga sangat awet, cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. Itulah kenapa nitinol juga digunakan untuk membuat kawat gigi, pegas jam tangan mekanis, insert untuk tongkat golf, dan favoritku, sendok yang bisa melengkung sendiri untuk pertunjukan sulap. Realitas Terminator lainnya yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita adalah penggunaan drone secara masif. Drone mengantarkan pesanan tas yang kamu butuhkan untuk liburan, mengambil rekaman terbaik untuk siaran berita dan acara pernikahan, membantu tim pencarian dan penyelamatan, mengangkut bantuan, memantau satwa liar, dan memeriksa bagian bangunan yang tidak bisa diakses. Oke, sepertinya akan lebih mudah menyebutkan apa saja yang nggak bisa dilakukan oleh drone. Pada bagian kedua film, karakter Schwarzenegger menjelaskan bahwa CPU-nya adalah prosesor jaringan saraf. Dan semakin banyak berhubungan dengan manusia, semakin banyak yang dia pelajari.
Kalau ingin menonton ulang film ini untuk menyegarkan ingatanmu, kamu bisa membelinya di Amazon. Omong-omong, apa yang dikatakan Terminator terdengar sangat mirip dengan jaringan saraf di dunia nyata, bukan? Jaringan tersebut dirancang seperti otak manusia. Idenya adalah melatih komputer untuk melakukan tugas-tugas dengan menganalisis ribuan contoh pelatihan. Sistem pengenalan objek mempelajari bentuk mobil atau anjing pudel dengan melihat banyak sekali foto dan mengenali beberapa pola. Setelah cukup terlatih, sistem ini bisa melakukan banyak hal, mulai dari memprediksi cuaca dan situasi di pasar saham, hingga mengenali wajah dan memilih acara Netflix untuk direkomendasikan kepadamu. Itu semua terdengar menarik, tapi akui saja, hal paling keren dalam film ini adalah robot-robot yang tampak seperti manusia. Kebanyakan robot humanoid sekarang masih dalam tahap pengerjaan, tapi ada beberapa yang sudah bisa beroperasi. Beberapa di antaranya bekerja di pabrik dan gudang karena sangat ahli dalam bidang logistik dan manufaktur. Mereka memimpin orkestra, menyelam di bawah laut, membantu orang tua. Hei, adakah yang nggak mereka kuasai? Haruskah kita mulai khawatir akan segera tergantikan oleh robot? Meskipun AI atau kecerdasan buatan sudah semakin canggih, kemungkinannya masih kecil. Mesin masih belum memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan mengambil keputusan seperti manusia. Mereka sangat pintar, tapi tidak memiliki motivasi untuk mengambil alih dunia kecuali jika manusia memerintahkannya. Dan bahkan jika satu sistem atau aplikasi AI memutuskan untuk memberontak dan menguasai alam semesta, kemungkinan ia nggak cukup canggih untuk melakukannya. Jadi santai saja. Tapi satu hal yang sudah berhasil dikuasai oleh para humanoid itu adalah selera humor. Ketika seorang pria mendekati sebuah robot di sebuah pameran dagang di Las Vegas dan menanyakan apakah dia punya pacar, mesin itu menjawab dia nggak mencari pacar karena robot tidak bisa menjalin hubungan. Wah, ditolak oleh AI. Benar-benar masalah khas abad ke-21. Nama robot itu adalah Ameca. Penciptanya perusahaan Inggris Engineered Arts menyebutnya sebagai robot humanoid tercanggih di dunia. Robot ini sangat detail dan mirip aslinya, sehingga nggak heran ada pria yang ingin menggodanya. Ameca memiliki spektrum emosi yang lengkap dan bisa menunjukkan ekspresi takjub serta terkejut yang realistis dan yang lainnya. Ia bahkan bisa menguap, mengangkat bahu, mengedipkan mata, dan menggaruk hidungnya. Mata Ameca dilengkapi kamera, sehingga bisa mengingat wajahmu dan melacaknya. Itulah kenapa bicara dengannya nggak terasa seperti menatap layar gadget. Ameca juga bisa mendeteksi objek seperti jari manusia di depan wajahnya, sehingga akan bereaksi ketika kamu mendekatinya. Robot ini sama sekali tidak sulit untuk dioperasikan. Ia mengandalkan firmware berbasis cloud yang memperbarui dirinya sendiri dan bahkan orang yang sama sekali tidak paham teknologi pun bisa mengoperasikan Ameca. Kamu bisa mengendalikan robotmu dari mana saja, hanya dengan masuk ke sistem perangkat lunaknya. Bayangkan, kamu terjebak macet dan asisten robotmu menyapa para tamu dan mempresentasikan proyekmu tanpa kehadiranmu secara langsung. AI-nya sangat canggih, hingga bisa diandalkan untuk mengerjakan dua tugas berbeda sekaligus. Ia bahkan bisa memilih tugas yang lebih penting dan menjadikannya prioritas. Kalau ingin membeli Ameca, siapkan dana lebih dari $100.000 ya. Atlas, humanoid yang dirancang oleh Boston Dynamics, bisa berlari naik turun tangga, melompat ke berbagai ketinggian, dan mengambil, membawa, serta melempar benda berat pada jarak yang tepat. Atlas bisa menggenggam barang menggunakan satu jari tetap dan satu jari bergerak. Semua ini menjadikannya asisten gudang yang ideal. Pencapaian terbarunya adalah melakukan flip multi-axis 540 derajat ke belakang. Sangat sulit bagi para insinyur untuk memprogram robot agar bisa melakukan gerakan ini. Dan Atlas tidak hanya bergerak seperti juara parkur. Ia juga mampu menyusun rute paling efisien untuk pergi dari titik A ke titik B dengan mempertimbangkan kondisi di sekitarnya. Atlas juga mengingat ketika ia melakukan kesalahan atau harus mengatasi beberapa rintangan. Ia mengaktifkan semua komponennya untuk menjaga keseimbangan. Karena semua komponennya adalah hasil cetakan 3D, robot ini nggak terlalu berat, hanya 89 kg dengan tinggi 1,5 meter.
Karena robot pintar ini adalah platform penelitian, kita belum bisa membelinya. Para insinyur masih terus menyempurnakannya dan mungkin nggak lama lagi, Atlas akan bisa keluar dari gudang dan memulai perusahaan logistiknya sendiri. Dan kemudian, bisa saja kamu tidak jadi ingin membeli Atlas, tapi malah mengirimkan CV-mu kepadanya. Peserta yang hadir seketika terpukau melihat Tesla Bot meliuk-liukan tubuhnya di atas panggung. Robot ini dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas harian yang monoton seperti belanja bahan makanan, bersih-bersih rumah, dan memotong rumput. Robot ini juga bisa menjalankan beberapa tugas sulit seperti memperbaiki mobil atau menata makanan. Tapi minusnya, robot ini gak akan mau melakukan semua tugas tersebut setiap waktu karena ia mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Mobil Tesla punya sejumlah software terbaik di dunia dan dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence WAH untuk melakukan navigasi dan kemudi otomatis. Selain tampilannya yang mewah, mobil ini nggak melepas bahan kimia beracun seperti mobil biasa. Mobil Sat-Set ini juga bisa terhubung ke ponsel untuk membantu pemiliknya melakukan banyak tugas selagi berkendara. Teknologinya sudah pasti super canggih dan performanya tahan banting. Selain sebagai perusahaan mobil, Tesla juga termasuk perusahaan software. Mekanisme kemudi otomatis mengambil data dari dunia nyata secara real-time, lalu menguploadnya ke server. Jadi saat melaju di jalanan, mobil Tesla terus memperbarui peta dan kecerdasannya agar mobil lain juga bisa mengambil informasi terbaru, lalu menerapkannya saat melakukan kemudi otomatis. Nah, kalau mobil Teslamu melindas jalan berlubang saat mode kemudi otomatisnya diaktifkan, informasi ini akan tersimpan untuk memperingatkan pengguna Tesla lain. AI di dalamnya juga cukup andal dalam mengikuti rute dan menavigasi kemacetan. Para pejalan kaki di trotoar atau penyeberang jalan yang meleng juga bisa terdeteksi. Mobil ini juga bisa menyingkir dari sejumlah rintangan dan melakukan parkir sendiri di tempat sempit dengan menganalisis lingkungan sekitar. Seluruh sistemnya mengandalkan manusia untuk selalu terupdate, sehingga AI bisa memahami peristiwa yang terjadi. Singkatnya, gitu cara kerja Tesla Bot. Robot ini akan menjalankan tugas sehari-hari dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Di dalamnya terpasang banyak kamera dan sensor untuk menyeimbangkan dirinya saat berdiri dengan dua kaki. Mobil Tesla sebetulnya cuma superkomputer yang diberi roda. Jadi, bisa dibilang perusahaannya bergerak dalam produksi robot, bahkan sebelum Tesla Bot itu diperkenalkan. Tinggi robot ini hampir 180 cm, beratnya 57 kg, dan wajahnya berupa layar. Kita akan gampang banget menyalipnya karena kecepatan geraknya cuma 8 km per jam. Meski beban maksimal yang bisa terbawa cuma 20 kg, daya angkat Tesla Bot sekitar 68 kg. Jadi, robot ini akan bisa mindahin sofa tanpa mengalami cedera punggung. Karena mekanisme AI dipengaruhi oleh proses pembelajaran, ia juga mungkin akan jago dalam menjalankan tugas-tugas kecil. Seperti mengamati jenis barang yang perlu dipilih saat belanja, lalu memasukkannya ke keranjang. Nyari tahu merek susu kesukaanmu, atau memasukkan buah dan sayuran segar. Robot ini juga mungkin mampu melakukan pembayaran di kasir dan tahu nominalnya. Untuk tugas-tugas di rumah, robot ini mungkin akan bisa nyuci piring dan beres-beres rumah tanpa mecahin perabot atau salah naruh barang. Mobil Tesla juga akan berada di ekosistem software yang sama dengan semua produk Tesla. Jadi pemiliknya bisa dapat update dari mobil dengan memanfaatkan bot sebagai sekretaris pribadi. Beberapa negara telah mengadopsi sistem operasi AI untuk mengangkat telepon. Mereka bisa menjawab telepon dan ngobrol dengan agen AI yang bisa membantu mengatasi masalah. Teknologi ini bisa melayani ribuan penelepon sehingga mereka nggak perlu nunggu berjam-jam untuk terhubung ke agen manusia. AI juga belajar dari percakapan di setiap panggilan, kemudian menggabungkannya menjadi teks biasa agar bisa berkomunikasi dan membantu manusia. Begitupun dengan chatbot yang nggak kalah berguna dalam mengumpulkan data untuk membantu kebutuhan kita. Jadi, Tesla Bot bisa mempelajari hal-hal yang mengusik penggunanya atau yang bikin mereka senang maupun sedih. Mereka juga mungkin bisa ngobrol bareng seperti teman ngerumpi beneran. Berdasarkan sistem pembelajaran AI, Tesla Bot bisa menyesuaikan gestur dan gerakan spesifik yang mirip dengan manusia tanpa kita sadari. Investor yang tahu hal ini pasti akan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merealisasikannya.
Tapi robot pembelajaran humanoid juga punya banyak kekurangan. Keberadaannya bisa mengancam keamanan siber karena robot ini bisa mengakses semua data dan kode rekening bank serta informasi sensitif lainnya. Penjahat siber bisa saja memodifikasi bot ini agar geraknya lebih cepat atau biar bisa mengangkat benda yang lebih berat. Pemberian kekuatan seperti ini bisa menjadi bumerang dan malah membahayakan manusia yang ada di dekatnya. Meskipun niatnya baik, respon robot ini bisa aja berlainan dan menimbulkan banyak masalah. Banyak software Tesla mengandalkan perilaku manusia dan lingkungannya. Kalau kamu mengutak-atik robot ini, akibatnya bisa fatal. Elon Musk sendiri malah ngebayangin kalau manusia bisa berbaur dengan robot di masa depan. Di dunia manusia robot seperti ini, teknologi akan jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Bot bisa aja menjadi koloni pertama yang nantinya ada di Mars. Setelah bot mampu merespon manusia dan bikin keputusan sendiri, ia juga bisa melakukan ekspedisi non-manusia, kemudian mendarat di planet lain. SpaceX, perusahaan lain yang didirikan oleh Musk, berambisi untuk membawa manusia ke bulan, lalu mengirimkannya menuju planet merah. Bot ini bisa mendarat di bulan tanpa membahayakan nyawa manusia, serta mampu mengurus dirinya sendiri dengan langsung bekerja. Sejumlah bot dibuat untuk melakukan tugas khusus seperti menerbangkan roket, menjalankan tugas teknis, atau mempelajari ekosistem di Mars sebagai ilmuwan. Manusia sudah punya robot penjelajah yang bisa mengamati permukaan Mars sambil menjepret foto indahnya. Gak cukup sampai di situ sih, robot ini kemungkinan bisa meniru manusia saat berjalan di permukaan Mars, sebelum manusia pertama didaratkan di sana. Dia bisa merekam sensasinya, kemudian mengirimkan hasilnya ke bumi agar ilmuwan bisa menganalisis isinya, lalu mengirimkan manusia ke sana. Robot ini akan memulai konstruksi bangunan yang nantinya ditempati manusia, serta menciptakan ekosistemnya. Setelah semua konstruksinya selesai, manusia sudah dalam perjalanan menuju Mars untuk memulai hidup baru. Bot ini bisa berjalan di tempat terbuka dan melakukan kerja fisik untuk membangun fondasi, termasuk juga mengendalikan mesin impor untuk menggali tanah. Kendaraan yang nantinya dipakai di Mars bisa melaju lebih ngebut daripada kendaraan di bumi. Teknologinya juga sangat maju, hingga sensasinya mirip-mirip seperti hidup di bumi. Di pabrik, robot ini nggak dirancang dalam bentuk manusia yang mengoperasikan mesin dan merakit produk, melainkan cuma punya tugas khusus. Pasti aneh kan kalau kita nyebut robot humanoid yang bisa mengendarai mobil sebagai mobil dengan kemudi otomatis? Di Mars akan ada mobil canggih seperti mobil Tesla yang kita tahu saat ini. Begitupun dengan robot humanoid yang mengoperasikan mesin pabrik. Lengan robot di pabrik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, robot yang akan mendarat di Mars kemungkinan akan dirancang untuk menjalankan tugas khusus. Robot yang jago menggali mungkin akan mirip bulldozer, skalanya aja yang berbeda. Sama halnya dengan robot yang bisa terbang ke Mars. Robot ini pasti akan dirancang khusus agar bisa terbang. Tesla telah menggemparkan publik dengan membocorkan info soal bot ini. Selagi nunggu perkembangan selanjutnya, publik sudah heboh membahasnya, membagikan artikelnya, serta memperlihatkan video-video robot ini yang sedang meliuk-liuk. Seandainya kamu menulis novel fiksi ilmiah, apakah kamu akan menggambarkan robot sebagai musuh atau teman manusia? Apakah mungkin manusia berteman dengan robot? Tanyakan saja pada Will Robinson. Sementara itu, aku akan menjawab semua pertanyaan seputar hubungan kita dengan robot di masa depan. Mari kita bahas mulai dari pentingnya memiliki teman dalam hidup dan kenapa kita sebagai manusia membutuhkan hubungan pertemanan. Hingga sekarang, sudah sering dibuktikan bahwa hubungan romantis bisa meningkatkan kesehatan dan bahkan membantu kita hidup lebih lama. Dan terlepas dari kenyataan bahwa secara historis, hubungan pertemanan dianggap kurang berharga dibanding hubungan romantis dan keluarga, kini kita tahu pertemanan pun sama pentingnya. Ini sebenarnya sebagian disebabkan oleh keterkaitan antara kesehatan mental dan fisik. Artinya, jika kamu aktif secara sosial, kemungkinan besar kamu juga aktif secara fisik. Tapi ini juga sangat berkaitan dengan otak. Sebagai contoh, beberapa penelitian yang menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional untuk mempelajari pola aktivis otak menunjukkan bahwa interaksi dengan teman meningkatkan aktivitas di striatum,
yaitu wilayah yang berkaitan dengan penghargaan. Dan dalam sebuah studi, para peneliti mendapati ketika partisipan diberi kesempatan untuk berbagi uang dengan teman atau orang yang tidak disukai, netral, atau tidak dikenal, area penghargaan paling aktif ketika memilih teman mereka. Jadi, gak heran kalau seseorang yang memiliki hubungan erat dengan teman-temannya cenderung berumur lebih panjang dan lebih sehat. Ini seolah mereka selalu mendapat penghargaan. Tapi untuk lebih memperjelas manfaat kesehatan dari pertemanan yang berharga, yang pertama adalah pertemanan menurunkan risiko hipertensi. Selain itu, pertemanan juga membantumu tidur lebih nyenyak dan sembuh lebih cepat. Dan semakin banyak teman yang kamu miliki, semakin baik. Memiliki hubungan sosial yang lebih luas, bahkan bisa meningkatkan ketahanan tubuh terhadap flu. Sebaliknya, saat kamu terpaksa harus menghabiskan waktu sendirian, perilaku sel-sel darah putihmu akan berubah, yang menyebabkan lebih banyak peradangan dan respon imun melemah. Selain itu, teman tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mentalmu. Menurut sebuah penelitian, ada keterkaitan antara waktu yang dihabiskan bersama teman dengan kemampuan otak untuk memproses penolakan sebagai sesuatu yang mengancam. Mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman menunjukkan kepekaan yang lebih rendah terhadap marginalisasi sosial. Nah, lalu apa peran robot dalam hal ini? Di masa depan, kita mungkin tidak akan terbatas hanya berteman dengan manusia atau hewan peliharaan. Untuk bisa mendalami konsep pertemanan antara manusia dan robot, kita harus memahami dasar-dasar robotika. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan konsep robot, tapi penting untuk mendefinisikan robot sebagai entitas yang berbeda dari jenis mesin lainnya. Tidak seperti mesin lainnya, robot berinteraksi dengan dunia. Berdasarkan tindakan mereka, robot mampu beradaptasi dan membuat perubahan pada lingkungan mereka, serta merespon dunia di sekitarnya. Mereka bisa mendeteksi, menganalisis, merencanakan, dan mengambil tindakan secara mandiri. Selain melakukan tugas secara bebas, robot juga mampu mengembangkan kemampuan manusia serta meniru tindakan manusia. Bidang robotika umumnya berpusat pada pembuatan robot untuk melakukan tugas-tugas sederhana atau berulang, serta tugas-tugas dengan kondisi yang berbahaya bagi manusia. Namun, berkat perkembangan dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, ada peningkatan yang signifikan dalam interaksi antara manusia dan robot. Beberapa laporan menyebutkan jumlah robot di seluruh dunia bisa mencapai 20 juta pada tahun 2030. Dan itu berarti kita akan semakin sering menjumpai robot dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita semua harus berinteraksi dengan mereka melalui berbagai cara. Tapi sekali lagi, apakah semua ini berarti kita akan bisa menjalin pertemanan sejati dengan mereka? Dan jika bisa, apakah teman-teman robot kita akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita? Seperti halnya teman-teman manusia kita, apakah robot benar-benar bisa dijadikan teman? Saat ini, ada beberapa robot yang bisa melakukan hal-hal intelijen, seperti menyesuaikan cara mereka merespons seseorang dan mengelola diri sendiri tanpa campur tangan manusia secara langsung. Beberapa contohnya adalah lengan prostesis yang bisa mempelajari pemakainya dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhannya. Ada juga robot terapi fisik yang melatih pasien untuk melakukan suatu gerakan dengan menganalisis kebutuhan masing-masing pasien dan memberinya bantuan yang tepat. Ada juga yang disebut para peneliti sebagai robot kawanan, alias sekelompok besar robot. Setelah menerima satu perintah, mereka bisa saling bekerja sama dan mengatur semua sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini membuat mereka cocok untuk tugas-tugas berbahaya seperti menjelajahi gedung yang runtuh. Alih-alih memberi perintah kepada masing-masing robot, kamu bisa mengirim tim ini dan mereka akan mengordinasikan sendiri seluruh misinya. Inilah yang dimaksud kemampuan otonomi dan kognisi. Jadi, karena robot bisa melakukan semua itu, jelas mereka bisa menjadi teman yang baik, bukan? Pertemanan bukanlah soal saling menguntungkan satu sama lain. Kita ambil contoh dari Aristoteles. Menurutnya, pertemanan sejati didasarkan pada niat baik, rasa hormat, dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, pertemanan adalah tentang hubungan yang setara. Bisakah kita mencapai hal itu dengan robot? Sejauh ini, hubungan kita dengan robot adalah apa yang disebut Aristoteles sebagai hubungan inferior.
Sekali lagi, meski mendapat keuntungan dari robot, kita berinteraksi dengan robot sebagaimana halnya dengan hewan peliharaan, barang, dan manusia. Akhir-akhir ini, banyak orang berterima kasih kepada ChatGPT karena sudah membantu mereka dengan berbagai hal. Sebagian orang yang mengurus etika robot percaya bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu menjalin hubungan dengan robot, hanyalah membuang-buang energi emosional. Itu karena entitas ini hanya bisa menyimulasikan emosi, dan ini akan selalu kurang memuaskan dibanding menjalin ikatan antar manusia. Ya, aku sudah menamai robot penyedot debuku, tapi aku tidak menyesal. Dan aku tahu aku bukan satu-satunya. Menurut seorang insinyur yang bekerja di perusahaan robot penyedot debu, saat pelanggan ditawari robot baru untuk menggantikan robot mereka yang rusak, mereka biasanya menolak dengan mengatakan, "Tidak, aku ingin robotku." Mereka tidak mau menukarnya karena sudah merasa terikat dengan robot yang dimiliki. Masalahnya, menurut bukti psikologis yang kita punya sejauh ini, apa yang aku dan banyak orang lain lakukan sangatlah normal. Pasalnya, sebagai manusia, sudah menjadi sifat alami kita untuk membangun hubungan emosional dengan sesuatu yang sangat berbeda dengan kita. Bahkan ketika kita tahu, benda-benda itu diproduksi massal dan sudah diprogram sebelumnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hubungan itu termasuk pertemanan yang sebanding dengan pertemanan antar manusia? Jika kita mencoba menjawab pertanyaan ini berdasarkan gagasan Aristoteles tentang pertemanan, jawabannya adalah tidak. Selain itu, hubungan yang bisa dianggap setara pun ditakdirkan untuk mengalami perubahan seiring waktu. Jadi, sebagai gantinya, kita lihat dengan cara ini saja. Robot bisa menjadi teman baik yang mampu memenuhi keinginan kita untuk merasakan keterikatan sosial. Mereka bisa memberi kenyamanan fisik, dukungan emosional, dan interaksi sosial yang menyenangkan. Mereka tidak akan menolak atau menghakimimu. Mungkin ada juga yang berpendapat robot tidak akan mengerti atau berempati dengan kita. Tapi masalahnya, itu tidak benar-benar perlu. Kebanyakan orang mengajak bicara hewan peliharaan mereka meskipun hewan-hewan ini tidak mengerti perkataannya. Tapi hewan peliharaan tetap bisa membantu mengurangi rasa kesepian. Dan robot juga bisa melakukan hal yang sama. Meski begitu, ada potensi risiko dalam pertemanan antara manusia dan robot. Jika robot bisa menjadi teman kita, maka mereka juga bisa menjadi musuh kita. Tapi tidak seperti yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah. Teman-teman robot bisa mendatangkan masalah jika orang-orang mulai mengabaikan hubungan mereka dengan sesama manusia dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan mesin. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi dengan video game dan media sosial. Tapi sekali lagi, kita semua bisa sepakat bahwa bukan robot yang harus disalahkan. Hai penonton Sisi Terang, namaku Tom, dan hari ini aku punya pertanyaan untukmu. Apa kamu tahu bahwa robot peliharaan akan hadir di satu dari tiap 2 rumah di masa depan yang bisa diprediksi? Bentuknya mirip kayak anjing biasa, cuma lebih robotik. Robot ini juga akan berteman baik dengan anjing beneran. Jika kamu penasaran apa hari ini ada robot-robot yang terinspirasi oleh hewan, aku akan menjawab pertanyaanmu. Kecoa. Suka nggak suka, mereka tinggal di sini. Lihat kaki-kaki dan tempurung kerasnya itu. Nyeremin banget sih. Tapi kecoa sudah ada selama 400 juta tahun. Jadi dugaanku kecoa nggak akan kemana-mana. Hewan ini juga sangat cepat. Bisa nggak? Kecoa perlu waktu sampai 1 jam untuk jalan sejauh 5 km. Lumayan ngebut juga ya geraknya. Gak cuma itu, karena kecoa bisa menahan nafas di bawah air sampai 40 menit. Punya lubang kecil, kecoa bisa masuk karena tubuhnya yang lunak. Dan jelas juga secepat kilat. Langsung sampai deh. Kemampuan adaptasinya begitu tinggi hingga kamu bisa menekannya dengan kekuatan 900 kali bobot tubuhnya dan cangkangnya tak akan tergores sedikit pun. Percaya deh, hewan ini susah banget dibasmi. Jadi nggak heran kalau ilmuwan pengen bikin robot mirip kecoa. Tubuhnya tahan banting. Peneliti dari UC Berkeley telah mencobanya. Mereka bikin CRAM, atau singkatan dari Compressible Robot with Articulated Mechanism,
Robot ini seukuran telapak tangan dan didesain agar bisa menjalankan tugas seperti kecoa. Rangka luarnya berbahan plastik yang saling terhubung untuk nyusup ke berbagai tempat. Tujuan utama proyek ini adalah menjalankan misi SAR. Udah sana, pergi aja robotnya Ramin. Masih soal hewan kecil, NASA telah terinspirasi oleh cacing. Hewan ini memang berada di dasar rantai makanan, tapi versi robotnya enggak. Robot ini dibikin untuk menjelajahi tempat super dingin yang nggak bisa dijangkau manusia, terutama di Gunung Erebus, Antartika. Ngebayanginnya aja udah kerasa dingin. Tapi gerakannya nggak mirip cacing sih. Kedua ujungnya dipasangi sekrup. Dan bagian ini selalu nempel ke dinding tiap kali bergerak. Tapi ini nih yang istimewa. Tiap kali nempel di dinding, robot cacing ini ngumpulin data. Menurut NASA, robot ini bisa dikembangin lagi untuk menjelajahi ruang angkasa. Berarti nggak akan ada lagi cacing es dong? Mungkin akan mirip kayak cacing antariksa? Wah, pasti bakal jadi cacing pertama yang keluar bumi. Jangan lupa pakai helmnya. Di dalam gua ini ada kelelawar. Tubuhnya mirip vampir setelah berubah bentuk. Tidur kebalik, bergelantung di bebatuan. Lihat tuh. Sayapnya hitam dan indah, misterius tapi menawan. Ini dia, robot kelelawar kita. Itu bukan mobil Batman, tapi robot kelelawar. Namanya juga kelelawar robot. Beratnya nggak seberapa sih, ukurannya juga kecil, tapi keren banget. Sayapnya bisa mengepak selentur sayap kelelawar asli. Tim yang ngembangin robot ini harus bikin selaput silikon khusus agar gerakannya lentur. Robot kelelawar ini juga sangat hemat energi, sehingga kemungkinan bisa terbang dalam waktu lama. Mirip-mirip kayak kelelawar asli yang terus terbang. Kita beralih ke laut yuk. Nah, robot yang kamu lihat ini adalah ikan. Dan ternyata robot ini juga tinggal di dekat ikan. Robot ini bernama Sophie dan tampilannya mirip banget kayak ikan. Setengah tubuhnya terbuat dari silikon dan karet, dan setengah lagi dari perangkat elektronik. Bagian depannya dicetak 3D untuk naruh komponen elektronik. Dan menariknya, konstruksi robot ikan ini bisa nabrak objek apa aja, tapi nggak ngerusak atau melukai makhluk hidup laut di situ. Sip, tapi apa untungnya si Sophie nyeruduk kawanan ikan lain kan? Aneh juga kalau di robot tiba-tiba nyari gara-gara. Oke, yang ini juga menarik. Cara mengendalikan robot ini adalah dengan stick Super Nintendo. Jadi, kalau kamu suka sama video game kayak aku, kamu pasti bakal suka. Tapi kenapa Sophie nggak tenggelam saat berada di dasar laut ya? Nah, robot ini sebetulnya punya pengontrol daya apung di tubuhnya. Perangkat ini bisa bikin si pengendali buat menaikkan dan menurunkan Sophie. Oh iya, selain itu, penampilan Sophie jadi makin menawan karena punya lensa mata di bagian depan. Cheetah bisa lari super ngebut dengan kecepatan 104-112 km per jam. Langsung ngebut! Binatang darat tercepat sih ya. Saat balapan dengan mobil yang lagi melaju, larinya mungkin bisa dari 0 sampai 100 km per jam lebih ngebut. 3, 2, 1, mulai! Wah, cepet banget kan? Tapi kita pasti belum pernah ngeliat cheetah yang bisa jungkir balik. Ini dia robotnya, namanya Cheetah 3. Robot ini diklaim nggak bisa dihancurin, tapi bisa jungkir balik. Sebagian besarnya dibuat agar para saintis bisa uji coba hal-hal ekstrim. Karena tampilannya mirip cheetah, namanya udah cocok lah ya. Tapi larinya nggak begitu ngebut, cuma 16 km per jam. Oke, jadi robot ini nggak mampu nyalip mobil, tapi bisa jungkir balik. Jadi 1 poin untuk cheetah biasa dan 1 poin juga untuk cheetah robot. Posisinya seri. Robot yang satu ini terinspirasi dari ular. Bener banget, hewan melata yang nyeremin itu. Namanya robot ular. Dan sekali lagi, tujuannya untuk menjalankan misi SAR. Gerakannya mirip ular, jadi bisa manjat pohon dengan ngelilitin tubuhnya ke pohon. Robot ini sudah dipakai untuk ngecek bangunan runtuh setelah gempa bumi kuat.
Karena ukurannya kecil dan bisa bergerak ke segala arah, robot ini bisa masuk ke tempat-tempat sempit. Tapi nggak pakai googly sih, karena ia memakai kamera di bagian depan. Jadi, pengendalinya bisa ngelihat lingkungan di sekitarnya. Kalau kamu tertarik pada laba-laba, tapi masih takut dengan serangga ini, tenang aja. Ada Robactix T8X. Robot ini lebih mirip mainan sih, karena bisa dikendalikan dan diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang kita inginkan. Gerakin aja, entar juga bisa joget dengan kaki kecilnya. Tersedia 2 versi, yang berbulu dan tanpa bulu. Yang berbulu mungkin mirip tarantula. Namaku Tom, makasih udah nonton ya. Dan ingat, yuk kita belajar terus setiap hari bareng Sisi Terang. Dadah!